Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afsus salam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita menganjurkan kepada kita untuk menyebarkan salam. Baik itu pertemuan langsung Bapak Ibu maupun melalui media sosial. Cuma kini kok mungkin awak de acok khilaf atau nyo capek-capek Bapak Ibu. Tatkala bunyi handphone ada orang nan menelepon nan terucap pertama kali biasa Pak halo. Untuk itu maingian saja untuk mengambil sunnah yang diajarkan oleh Rasul, ucapkanlah salam. Untuk mengambil berkahnya, ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, kullu amali ibni adam lahu illa as-siyam. As-siyamu li wa ana azzi'u bih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Yang kami hormati Bapak pengurus masjid, Ikhwanul Muslimin beserta seluruh staf jajarannya, serta ustadz-ustadz kami yang kami muliakan yang ada di masjid ini, guru-guru kami, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini kita mendapatkan gelar hamba la'allakum tattaqun, hamba yang bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di derasnya hujan, di dinginnya hari, dan di kenyangnya perut tidak menghalangi kita untuk berubudiyah, beribadah kepada Allah. Atas nikmat ini Bapak Ibu, layaklah kita mengucapkan alhamdulillah. Tatkala azan dikumandangkan hayya 'alas shalah, panggilan untuk melaksanakan salat. Banyak di antara saudara kita Bapak Ibu tidak ada getaran di dalam hatinya, tidak merasa ada panggilan di dalam dadanya sehingga ada kewajiban untuknya untuk bersujud kepada Allah. Mungkin ada juga di antara saudara kita Bapak Ibu, tatkala dikumandangkan azan hayya 'alas shalah, panggilan untuk sholat, ingin pergi ke masjid, ingin hadir untuk bersujud kepada Allah, menangis. Kenapa? Tidak bisa Bapak Ibu. Allah cabut nikmat sehat di dalam tubuh dan dapat hadir. Maka dari itu tidak semua nikmat ini makhluk Allah mendapatkannya. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita kaji sejarah dari nabi-nabi dan rasul, kita juga akan bertemu ada ayah Nabi yang tidak mau beribadah, taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Nabi Ibrahim, ayahnya Azar, pembuat patung. Nabi Ibrahim penegak kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ayahnya Azar, produsen berhala. Banyak juga kisah-kisah yang lainnya, ada istri Nabi yang tidak mau tunduk patuh kepada Allah. Istri Nabi Lut, kafir. Kalau kita baca lagi kisah Nabi dan Rasul Bapak Ibu, kita juga akan bertemu ada anak Nabi yang tidak mau taat tunduk kepada Allah. Dan pertama sekali itulah yang biasa yang kita tahu, kisah si Habil dan si Qabil. Atau yang paling populer kisah anak Nabi Nuh, Kan'an.
Tatkala dihimbau oleh Nabi Nuh, ya bunayya. Dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, panggilan ya bunayya ini merupakan panggilan kasih sayang, lemah lembut. Di surah lain, Luqman kepada anaknya juga gitu. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Panggilan lembut juga. Tapi tidak mau juga. Kenapa? Tidak dapat dia hidayah kenikmatan iman dan Islam itu. Sehingga tidak mau tunduk patuh kepada Allah. Kita lihat juga dalam sejarah, ada paman Nabi tidak dapat hidayah itu, sehingga tidak terpanggil untuk beribadah kepada Allah. Itulah ayat yang sering dibaca imam kita. Tabbat siada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita yang berada di masjid ini, yang hidup 1447 tahun yang lalu, sejak zaman Nabi Muhammad berada di kota Mekah, beliau sudah wafat. Kita tidak bertemu dengannya, tidak pernah melihat wajahnya, tidak pernah berkata-kata dengannya. Tapi kita percaya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ini merupakan nikmat yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita rawat, mari kita jaga sehingga sampai hembusan nafas terakhir kita memang dalam keadaan tunduk, patuh dan taat kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan tema yang disampaikan oleh pengurus, memang kini kok musim perang, Pak. Awak cari di media sosial bagaimana Iran, Israel, Amerika saling beradu kekuatan perang. Ternyata dulu juga Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu perang yang paling besar, yaitu perang Badar, yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Perang Badar ini Bapak Ibu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Tepatnya tahun kedua setelah Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kalau kita hitung, Pak, Nabi menerima wahyu itu umur 40 tahun. Di kota Mekah Nabi itu selama 13 tahun. 40 tambah 3 balik 53, Pak. 53. Kemudian perang Badar ini terjadi 2 tahun setelah hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Berarti 53 tambah 2 55, Pak. Nabi yang menjadi jenderal perang pada saat itu di perang Badar pada usia 55 tahun. Jarak dari Badar kok nama sampai jaraknya dari perang Badar ke Madinah itu kalau kita cek Google Map sekitar 150 km. Alunado onda, alunado waktu menggunakan onta 150 km. Apa-apa ambo sih kok ada yang umur 55? Ada, Pak. Seusia itulah Nabi memimpin perang Badar. Apa yang terjadi? Luar biasa, Bapak Ibu. Sahabat sempat protes terhadap perang ini. Kenapa? Tidak memungkinkan untuk menang. Karena pada saat itu umat Islam belum begitu percaya, Bapak Ibu. Karena baru hijrah. Di Mekah diembargo, disiksa, tidak ada kekuatan, tidak ada kekuatan politik. Makanya pindah ke kota Madinah. Di Madinah baru memulai untuk menyusun, menata kaum muslimin. Pada saat itu ada perintah untuk melaksanakan perang. Nah, mustahil, Pak, untuk menang. Pada saat itu kalau kita baca di beberapa tafsir atau sirah sejarah-sejarah, pasukan muslim pada saat itu hanya berjumlah 313. Sedangkan kaum kafir yang dipimpin oleh Abu Hakam, kalau Abu Hakam tidak terkenal, Pak. Kalau nama terkenalnya Abu Jahal. Itu panglima perang, Pak. Dipimpin oleh Abu Jahal itu sebanyak kurang lebih 1.000 orang. 313 berbanding 1.000 orang. Tidak mungkin menang Rasul. Kaum kafir pada saat itu lengkap peralatan perangnya. Lengkap. Pada saat itu kaum muslimin hanya apa ada. Tetapi itulah bukti ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah bukti firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, tolong agama Allah ini. Kalau sudah ditolong hanya perintah, ikhtiar saja dari kita. Ikhtiar.
Kalau kita tolong, wa yansurkum. Allah akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum. Allah juga berjanji memperkokoh kedudukan kamu di muka bumi. Maka pada saat itu fitrahnya manusia apa? Memang ada yang protes sahabat Nabi itu. Bagaimana ya Rasulullah, pasukan kita sedikit, lawan kita banyak. Tapi itulah yang diperintahkan oleh Allah. Maka pada saat itu dipimpin langsung oleh Rasulullah. Maka strategi pertama yang disampaikan, yang diterapkan oleh Rasul adalah bagaimana secepat mungkin kita berada di tempat itu, mengambil posisi yang paling enak. Maka pada saat itu Nabi mengambil tempat di mana timbulnya atau terbitnya matahari. Supaya apa? Supaya musuh tatkala matahari itu terbit terhalang pandangannya karena ditempa sinar matahari. Luar biasa. Makanya bukan hanya sekedar doa saja yang disampaikan Rasul, tidak, tetapi ada strategi perang yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai orang mukmin, orang yang beriman pada saat ini memang banyak, luar biasa banyaknya di seluruh dunia. Tetapi Pak, kita tidak ada power, kita tidak ada kekuatan. Tapi kita tidak boleh berputus asa. Wala tayasu min roihillah, kata Allah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat. Dari 300 orang melawan 1000 orang, pada saat itu umat muslim menang. Bahkan yang terhinanya Bapak Ibu, Abu Hakam itu atau Abu Jahal itu dibunuh bukan dengan Umar, dibunuh bukan dengan Abu Bakar, dibunuh bukan dengan Hamzah, singanya padang pasir, bukan. Tetapi Abu Jahal dibunuh oleh anak yang masih belia. Di dalam beberapa riwayat usianya sekitar 16-18 tahun Bapak Ibu. Namanya Mu'az. Keduanya bernama Mu'az, cuma bitnya berbeda. Pada saat itu dua Mu'az ini lah yang membunuh Abu Jahal. 16 tahun, 18 tahun, beberapa riwayat Bapak Ibu. Luar biasa. Apa yang menyebabkan mereka dapat membunuh Abu Jahal? Mereka pernah mendengar bahwa Abu Jahal ini sangat benci Nabi, mencaci Rasulullah SAW. Maka dari saat itu mereka bersumpah dengan nyawa mereka sendiri untuk membela Rasulullah SAW. Mereka tidak tahu, Pak. Kini kok mungkin awak ada HP, Bu, ada media sosial, mungkin mudah mencari wajah orang. Ketik saya di medsos mungkin nampak. Dulu tidak ada. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka bertanya kepada Abdurrahman bin Auf. Ya Paman, tunjukkan yang mana Abu Jahal. Ditunjuk dari jauh, Pak, di Abdurrahman itu. Yang berada di atas kuda perang itu, itulah Abu Jahal. Maka pada saat itu pula lah mereka berlari sekencang-kencangnya. Bagaimana bisa menembus tembok-tembok kafir Quraisy itu, sehingga mereka dapat memenggal kepalanya. Luar biasa. Anak belia. Kalau dia berhadapan mungkin dengan Umar bin Khattab, wajar. Umar hebat. Maka dari itu untuk anak-anak kita yang sedang mengikuti pesantren Ramadan, kita gali semangatnya, kita gali motivasinya, bahwa dulu pada zaman Rasulullah, anak yang berusia 16-18 tahun sudah mampu menjadi tumpuan umat-umat Islam. Mudah-mudahan Bapak Ibu lahir dari generasi kita, umat-umat yang cerdas, yang memiliki pengaruh terhadap politik dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmahnya apa? Walaupun kita banyak pada saat ini Bapak Ibu, tidak ada power, tidak ada kekuatan, tidak boleh berputus asa. Bukankah dulu Nabi Musa juga seperti itu Bapak Ibu? Nabi Musa melawan Fir'aun, ranso-ransonya tidak mungkin menang Nabi Musa, karena tidak ada tentara, tidak ada pasukan. Tetapi dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fir'aun yang mengaku ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi, itu yang dia sampaikan. Gugur juga dengan doa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Bagaimana juga Nabi Yunus, tatkala dia dalam kesusahan, berada di 3 kegelapan Bapak Ibu. Nabi Yunus itu tatkala ditelan ikan paus, dia berada di 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya dasar laut, dan gelapnya di dalam perut ikan paus itu. Apa yang diandalkannya? Doa.
Makanya dalam hadis doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Maka pada saat itu Nabi Yunus berdoa. Itulah doa yang biasa kita amalkan. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas sholimin. Nabi Ayub sakit parah, kritis, rasa-rasanya tidak akan hidup lagi. Habis badan ini, sudah berbulan. Apa yang dia lakukan? Tidak putus asa, berdoa. Rabbi anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Nabi Ibrahim susah payah, tidak ada keturunan. Dalam beberapa tafsir, Nabi Ibrahim berdoa kurang lebih 86 tahun. Rabbi habli minas sholihin. Nabi Adam turun ke bumi, melakukan kesalahan. Apa yang diandalkan? Doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perang Badar itu memang hebat. Perang Badar itu memang luar biasa. Ternyata kata Rasul masih ada perang yang lebih besar yang akan dilawan oleh umat Islam. Apa itu? Perang melawan hawa nafsu. Itulah yang kita kerjakan kini Bapak Ibu. Di bulan suci Ramadan kita melawan hawa nafsu kita. Barang siapa yang mampu menahan hawa nafsunya, menahan makan, menahan minum, menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan ibadah puasanya, maka dia telah berperang lebih besar dari perang Badar yang dilakukan oleh kaum muslimin. Maka dari itu Bapak Ibu, mumpung kita masih berada di bulan suci Ramadan ini, sama-sama kita berikhtiar sampai akhir nanti. Jangan sampai kita kalah, jangan sampai kita lelah. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan ini kita konsisten untuk beribadah kepada Allah. Masih banyak ibadah-ibadah yang mesti kita kerjakan. Jangan terfokus Pak hanya kepada tarawih witir saja. Kalau bisa, tapi tidak paksakan juga, karena sunnah muakkad yang dikuatkan. Kalau mumpung sudah cuti masuk waktu suci, masuk waktu cuti, mari sama-sama setelah sholat witir sudah beristirahat di rumah, sebelum sahur bangun jam 2 kita sholat sunnah wudhu Bapak Ibu. Sholat berwudhu dulu, baru sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak dapat bahasa Arabnya Pak Ustaz, bahasa Indonesia saja, bahasa Minang pun jadi. Sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudhu. Allahu Akbar. Setelah itu apa? Sholat sunnat taubat 2 rakaat. Usolli sunnatal taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia juga. Setelah itu dianjurkan juga sholat sunnah hajat, sholat sunnah kebutuhan. Kita minta banyak-banyak, termasuk kepada anak-anak kita. Untuk itu kepada ama-ama ambong, dan ada cucu, ada anak, jangan lelah untuk nyinyir Bapak Ibu terhadap anak-anak kita. Nyinyir untuk beribadah, untuk taat kepada Allah. Nyinyir untuk sekolah, untuk belajar. Karena apa? Ibulah benteng-benteng pertahanan kiri Bapak Ibu. Kenapa? Tidak bisa. Kalau kita mengandalkan sekolah saja tidak bisa Pak. Anak 24 jam informasi itu masuk ke HP. Tidak bisa kita filter, tidak bisa kita saring. Mereka juga tidak bisa mensaringnya. Orang men-sharing banyak, tapi tidak bisa menyaringnya mana yang baik, mana yang buruk. Maka dari itu Bapak Ibu, untuk ama-ama mohon nyinyir ke anak cucu Allah. Supaya apa? Perintah Allah itu. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat, sabar dalam mengerjakannya. Kata Allah, kami tidak meminta rezeki kepadamu, kami yang memberi rezeki kepadamu. Wal 'aqibatu lit-taqwa, dan kesudahan yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi yang terakhir yang ingin aku sampaikan Bapak Ibu, Mbak kecek pepatah Minang, jangan sampai habis minyak sampai indah lama. Jangan sampai berlalu Ramadan kok Bapak Ibu, ternyata tidak ada amalannya kita Bapak. Nah, tadi terpotong Bu. Hajat, setelah hajat yang terakhir tahajud. Sekolah tahajud yang terakhir. Itu ayatnya jaleh itu Bapak. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Dari antara malam-malam itu bertahajudlah, karena itu merupakan nafilatan lak, amalan ibadah tambahan untuk supaya apa? Maqam mahmuda. Kalau itu kita kerjakan, kita berada di makom, di tempat yang terpuji.
Mudah-mudahan kalau sudah tempat terpuji, kita akan bersanding dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau terpuji, Muhammad terpuji. Mudah-mudahan Bapak Ibu. Maka dari itu, mumpung masih di bulan suci Ramadan, jangan sampai habis minyak sampai terlama. Maka dari itu kita berprasangka baik terus menerus, karena waktu terus berputar Bapak Ibu, tidak terasa. Makanya berulang kali Allah berfirman terkait dengan waktu. Wal fajr, Allah bersumpah demi waktu fajar. Turun ke bawah. Wasubuhi idza tanafas, Allah bersumpah demi waktu subuh. Turun ke bawah. Wadduha, Allah bersumpah demi waktu duha. Naik ke atas. Wan nahari idza tajalla, Allah bersumpah demi waktu siang. Turun ke bawah. Wal as, Allah bersumpah demi waktu petang, asar. Dan yang terakhir, wal laili idza yaghsha, Allah bersumpah demi waktu malam. Dari al-fajr Bapak Ibu sampai al-lail ada sumpah yang Allah tekankan di dalam Al-Quran. Itu menunjukkan ada waktu-waktu untuk kita diwajibkan bersujud kepada Allah. Jaleh ayatnya Bapak. Innal ladina amanu kanat 'alal mu'minuna kitaban mawquta. Bagi orang-orang yang beriman itu sudah ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah mawquta, ada waktu-waktunya. Yang wajib 5 waktu dalam sehari semalam. Cuma Bapak Ibu mawquta kan ada waktu-waktunya. Dek urang awak kok cadek-cadek Bapak Ibu. Mawquta itu ganti menjadi mau kita. Kalau mau kita bila taraga, bila nyawa sembahyang. Kalau enggak. Jangan sampai Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita termasuk yang istiqomah beribadah, berbuat, beramal baik. Mudah-mudahan inilah yang kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf Bapak Ibu apabila ada kata yang tidak pada sampainya, dan hamba bermohon bermunajat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.